Assalamualaikum brosis, balik lagi di channel Gopi Calderon. Apa kabar lu semua? Gue harap lu semua dalam keadaan baik-baik aja, lu sehat, dan gak ada yang terluka walaupun lu ikutan aksi kemarin. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngucapin turut berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, buat almarhum Afan Kurniawan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga segala dosa-dosanya diampunin, mau itu yang sengaja ataupun yang gak disengaja. Dan yuk kita doain bareng-bareng semoga Afan Kurniawan ataupun korban-korban lain yang gak viral, semoga masuk ke dalam barisan para syuhada yang insya Allah udah gak bakalan dihisap lagi. Amin ya robbal alamin. Nah brosis, seperti yang ada di judulnya, kali ini gue bakalan ngebahas yang namanya konspirasi. Konspirasi yang gue bahas itu anti mainstream, nggak sama kayak channel-channel lain. Konspirasi yang gue bahas itu tentang frekuensi. Kenapa harus 440? Lu ikutin aja. Nah brosis, jadi di dunia musik itu ada yang namanya standar tuning. Dan standar tuning yang biasa kita pakai, yang biasa kita dengerin di segala macam musik, itu ada, jadi standar tuning itu diambil dari nada A atau nada A oktav keempat, atau juga disebutnya tuh nada A di atas middle C, tuh kayak gitu. Nah itu frekuensinya itu harus 440 Hz, harus segitu. Ini standar yang dipakai sekarang. Jadi kalau misalnya setiap lu mau main gitar, lu main biola atau main piano, jadi bakal kedengeran getarannya itu 440 kali per detik. Nah kenapa sih kok harus pakai 440 Hz? Kalau alasan simpelnya, lu bisa googling deh. Alasan simpelnya gini tuh, jadi biar ada standar global. Jadi misalkan musisi dari negara Indonesia main kolaborasi sama negara Zimbabwe misalkan gitu, sama-sama main gitar cuman kagak ngerti bahasa. Nah ada namanya standar tuning, jadi biar kita bisa mainin bareng-bareng gitu. Itu alasan resminya. Simple kan, logis kan. Cuma kalau kita bongkar sejarahnya baru kelihatan aneh. Jadi dulu itu sekitar abad 18-19an, musisi-musisi klasik kayak Sebastian Bach, lalu Mozart, bahkan Beethoven, nggak ada yang pernah tuning 440 Hz. Yang pertama, mereka main tuh di frekuensi yang beda-beda, tergantung zaman, tergantung orkestra, ya bahkan tergantung kota. Misalkan kayak di Jakarta sama di Bandung ya kemungkinannya beda. Jadi di abad ke-18, eranya Bach, itu banyak orkestra di Jerman main itu frekuensinya cuma di sekitar 415. Jadi yang kedengarannya itu alat musiknya ya nadanya lebih rendah tapi lebih hangat gitu. Lalu kita dari Jerman lari ke Prancis abad ke-19. Ada yang namanya standar tuning diapason normal. Itu di 435 Hz. Nah, satu nih yang gokil nih. Di tahun 884, seorang maestro besar asal Italia yang bernama Giuseppe Verdi
Dia malahan ngusulin ke pemerintah Italia saat itu supaya nada A itu ditetapkan di frekuensi 432. Kalau menurut Verdi, 432 itu adalah frekuensi yang paling nyaman buat si penyanyi, buat suara manusia itu paling nyaman. Terus juga kata dia, bikin suara si penyanyi itu jadi lebih enak gitu. Terus juga musiknya juga lebih harmonis. Makanya kalau sekarang kita tuning pakai 432, ya disebutnya itu Verdis E. Verdis E 432 itu istilah sekarang. Cuman di luar itu, ya menurut Verdi 432 ini cocok banget buat kita si penyanyinya, buat si pendengarnya. Karena resonansinya bagus. Nah pertanyaan gue gini, kalau emang Verdi udah jelas-jelas ngedukung 432, dia kan maestro kan, dunia malahan milih 440. Nah, kenapa bisa 440? Caranya kayak gini nih. Di tahun 1939 di London, kampung gue, itu ada konferensi musik internasional. Nah, di situ diputusin dah tuh kalau 440 itu menjadi standarnya. Karena namanya musik, itu kan pasti nyebar. Setelah Perang Dunia Kedua, standarnya itu udah kemana-mana. Tahun 1955, dia udah nyampe Amerika. Bahkan American Standard Association itu resmi ngedukung 440 jadi standar tuning. Gak cuma sampai situ. Di tahun 1959, tolong koreksi kalau gue salah ya, International Organization for Standardization atau ISO kita nyebut ini gampangnya, itu ngasih keputusan yang ngebuat seluruh dunia musik dengan standar tuning di 440 Hz. Sekarang coba lu pikir, kenapa harus 440? Kenapa enggak 432? Yang jelas-jelas itu cocok sama suara manusia. Bahkan diklaim bikin musik itu lebih harmonis gitu. Lalu kenapa enggak 435? Padahal Prancis udah makin tuh ya udah puluhan tahun gitu. Terus kenapa juga nggak pakai 415? Padahal Bach pakai itu. Dan itu diklaim nadanya tuh lebih hangat. Bahkan ada sebuah perbandingan yang dibikin sama musisi dan peneliti tentang frekuensi. Mereka mengklaim frekuensi 432 itu selaras dengan resonansi bumi. Bahkan disebut-sebut tuh nyambung sama frekuensi otak manusia. Jadi ketika kita ngedengerin 432 itu ngebikin lebih tenang, kayak diselimutin gitu sama energi-energi lembut. Sedangkan frekuensi 440 itu sebaliknya. Nah mereka nih si peneliti menganggap mendengar musik dengan frekuensi 440 itu tuh ngebikin tensi kita naik, tegang, terus juga yang lebih gelisah. Itu klaim mereka. Nah sekarang gue juga punya satu video perbandingan, kita harus dengerin bareng. Karena gue nyari di YouTube musik-musiknya itu menurut gue kurang ya, gue download satu aplikasi. Ini gue nggak dibayar nih sama aplikasi itu nih, bukan bukan endorse ya. Nama frekuensinya tuh frekuensi generator. Di situ gue pilih 440 sama 432. Yuk kita dengerin bareng-bareng ya.
Setelah lu ngedengar keduanya 440 dengan 432, ayo kita sama-sama review bareng. Nah sekarang dari gue dulu nih ya. Kalau dari gue, ini jujur, bukan karena kita lagi ngomongin konspirasi nih. 432 menurut gue itu dia punya frekuensi lebih bulat dan kedengarannya ya adem aja gitu. Karena kan tadi kan cuma suara begitu doang tanpa ada suara nada musik, cuma suara begitu doang kan. Itu yang gue dengar lebih nyerap, lebih enak di otak gue. Nih jujur. Lalu yang 440 justru ibaratnya gue begini nih, 432. Nah pas ngedenger 440 gue jadi begini. Jadi tensi gue jadi beda gitu. Nah coba lu boleh tulis nih di kolom komentar brosis, gimana pendapat lu setelah ngedenger 440 sama 432 yang tadi. Nah karena perbedaan ini, disitulah konspirasinya muncul. Jadi banyak yang percaya 440 Hz ini dipilih itu bukan cuma sekedar soal musik jadinya, tapi soal kontrol pikiran manusia. Lu nggak salah dengar. Karena ternyata yang ngedorong 440 Hz jadi standar internasional, jadi standar dunia, itu sebenarnya datang dari seorang menteri negeri Konoha. Enggak. Dari menteri propaganda Nazi, namanya Joseph Goebbels. Nah, katanya nih, frekuensi 440 Hz emang sengaja disahin itu biar musik kedengeran tuh jadi lebih tegang, lalu ngebikin rakyat tuh gampang lebih diatur secara psikologis. Nah itu kan kalau buat elit-elit yang ada di Eropa. Ini kalau buat yang di Indonesia mah simpel, lu nggak usah ngatur-ngatur musik segala macem. Lu ketok rumahnya kasih beras sama minyak udah selesai. Bahkan ada yang nyebut juga kalau si Goebbels ini dapat dukungan dana dari keluarga yang kita tahu ini sering disebut jadi dalang dari berbagai konspirasi. Nah betul, keluarga 9 naga dari keluarga Rothschild. Nah ini keluarga Rothschild ini disebut-sebut nih menyokong dana buat si Goebbels. Jadi buat ngegolin proyekan ini tuh, buat ngegolin gitu loh. Nah sekarang lu pikir deh, kalau emang 440 tujuannya ke situ, dengan kondisi kayak sekarang yang miliaran orang ngedengerin musik setiap harinya, apa nggak gampang dikondisikan itu orang-orang? Bener nggak? Selain konspirasi tentang kontrol pikiran lewat psikologi, ada juga teori yang bilang kayak gini. Jadi ini adalah konspirasi dari industri musik modern, biar musik itu ya cuma sekedar hiburan aja, udah nggak jadi sarana untuk penyembuhan jiwa. Karena kan seperti yang gue pernah bahas di video awal Jejak Sejarah, gue kan pernah ngebahas Al-Farabi dengan kitabnya Al-Musiqu Al-Kabir kan. Itu beliau di abad ke-10 bilang kalau musik bisa menjadi sarana untuk pendidikan jiwa dan juga untuk penyembuhan. Jadi musik itu menurut Al-Farabi bisa ngebikin kita yang lagi sedih bisa jadi seneng, yang lagi marah bisa jadi tenang, ataupun sebaliknya. Kalau emang teori konspirasi ini menyangkut ke industri musik modern, masuk akal juga menurut gue. Jadi nyambung ilmu yang dikasih sama Al-Farabi tentang musik, bahkan jauh sebelum ada teori frekuensi modern. Al-Farabi tuh udah ngeyakinin kalau musik itu bisa dijadiin sebagai sarana penyembuhan. Sekarang kita bandingin deh,
Kalau dulu musik itu menjadi sarana penyembuhan, kok musik yang sekarang ini malahan distandarin dengan frekuensi yang katanya tuh ngebikin jiwa manusia jadi gelisah. Ini kebetulan aja, apa emang bener-bener disengaja? Ayo dah coba kita pikirin bareng-bareng dah. Dan ada lagi satu teori konspirasi yang dimana emang dalangnya kita selama ini udah tahu, emang dia datu the root of evilnya, ya kan. Ada lagi yang bilang kalau 440 ini adalah gagasan dari Illuminati yang emang sengaja diciptain buat balik lagi kayak pengontrolan massa, pengontrolan pikiran, bikin jiwa pendengar jadi gelisah, nggak lagi jadi sarana penyembuhan. Nah, ini Illuminati ini nih yang ada di belakangnya. Gimana menurut lo semuanya nih brosis? Apakah ini Illuminati? Ataukah ini industri modern? Atau si Goebbels itu sendiri, Joseph Goebbels? Atau jangan-jangan mereka semua nih berkesinambungan gitu loh, nyambung. Didorong oleh Goebbels, didanai sama Rothschild, yang dapat keuntungan industri modern, dan semuanya yang ada di balik layar Illuminati. Mungkin nggak itu semua? Kalau misalnya emang beneran 440 ini sengaja dibikin buat mengkondisikan manusia yang ngedengar musik modern gitu loh. Nah, setelah kita tahu konspirasi kayak gini nih, apa kita masih mau ngedengar tetap di standar frekuensi 440 atau kita mau geser ke 432? Nah, kalau misalnya lu merasa ini cuman kebetulan, coba deh dipikir lagi deh. Tapi kalau lu merasa emang ini ada sesuatu yang disembunyiin, coba boleh lu tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng tentang teori konspirasi ini. Kalau emang lu suka dengan video-video gue yang kayak gini, jangan lupa lu subscribe. Lu tungguin aja konten-konten gue selanjutnya. Jangan lupa lu like, lu share, dan ayo kita bahas di komentar tentang teori konspirasi 440 Hz. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.